Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ade Rahayu, biasa dipanggil Ete. Kali ini Ete akan mengulang kembali eh, untuk mata kuliah Laboratorium Auditing, Atlas pada tugas 1 dan tugas 2. Oke, izinkan Ete share screen. Oke, baik. Oke, untuk aplikasi Atlas, Kakak bisa mengunduh di link di deskripsi grup Atlas ya. Yang Ete buat itu ada di deskripsi grup ya. Kakak-kakak bisa cek. Oke, untuk setelah mengunduh aplikasi Atlas yang berupa Excel itu Kakak nanti kalau dibuka itu kan pas buka unduhannya itu akan muncul logo ya, logo Atlas dan ada tulisan enable editing. Nah, kalau Kakak nggak klik enable editing itu nanti tidak akan bisa kebuka. Jadi Kakak harus pertama setelah unduh buka lalu klik enable editing dulu baru klik logo pada eh, pada logo Atlas ya. Nah, kalau udah klik logo Atlas nanti munculnya seperti ini dan ini masih 0 ya. Ini karena udah ETIC jadi 3%. Nah, lanjut kalau udah kebuka seperti ini Kakak klik rumah ya, rumah atau home atau beranda. Nah, untuk bagian beranda, ini ada identitas auditor ya, identitas auditor. Nah, lalu identitas auditor itu ada apa aja sih? Ada nama kantor akuntan publik itu kita isi universitas terbuka. Terus nama akuntan publiknya itu kita isi Ibu Eka Wirajuang D ya. Nah, susunan perikatan ini juga kita isikan, ini ada di informasi kasus dan informasi ketersediaan waktu. Kakak isi di sini, oke. Untuk nama mahasiswa itu kita isi nama kita sendiri ya sebagai ketua tim. Oke, lanjut. Di sini ada nama identitas klien ya. Ada nama klien, kliennya itu PT Harmoni Meta, alamat kliennya Jalan Harmoni nomor 23 Jakarta Indonesia. Lalu nomor teleponnya 21321654. Nomor pokok wajib pajak NPWP-nya 02 123 456 789 0000. Nah, sektor usaha klien itu perdagangan dan jasa. Statusnya kepemilikan swasta non go public. Lalu tahun bukunya perlu diperhatikan. Tulisnya 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Nah, tipe perikatan berulang, jenis perikatan audit atas laporan keuangan, standar auditnya yaitu standar profesional akuntan publik dan standar akuntansi kliennya itu SAK umum konvergensi IFRS. Nah, perlu diperhatikan jika bintangnya 1 itu otomatis terisi dan kalau bintangnya 2 itu pilihan. Jadi kita bisa milih kayak gini nih. Ini yang go public ini kan pilihan itu ada kayak gininya, ada segitiganya. Nah, yang bintangnya 3 itu isian manual. Ya, isian manual. Oke, untuk yang otomatis itu untuk yang susunan perikatan nanti bisa otomatis ada di bagian ketersediaan. Kalau kita ngisi ketersediaan waktu di bagian ini akan terisi, tapi kadang komplit, kadang enggak tergantung ya. Terus untuk yang 2 ini, yang bintang 2 itu pilihan ya, bintang 3 ini kita ketik ya. Oke, lanjut. Kalau udah isi ini Kak, dapat isian Universitas Buka dan lain-lainnya itu dari mana? Dari informasi kasus yang ada di tugas 1, ada materi ya, ada materinya, yaitu ada informasi kasus, ada ketersediaan waktu, dan ada juga soal kertas kerja ya.
gitu. Nah, oke lanjut, setelah ini udah terisi, kita klik konten. Eee, kita masuk ke pra-engagement ya, pre-engagement itu adalah pra-perikatan ya. Oke, kita klik di sini A1 kan, A110, analisis, penerimaan, dan keberlanjutan hubungan dengan klien ya. Oke, tunggu ya, Ete mau kirim dulu ada data, eee, oke, kita masuk ke sini. Nah, di bagian sini, akan kalau kita udah mengisi, mengisi beranda atau home, itu akan muncul analisisnya di sini ya. Nah, oke, tunggu. Nah, untuk home tadi, itu tuh kan ada jenis klien, jenis usaha klien. Nah, jenis usaha kliennya itu kan perdagangan dan jasa ya. Nah, itu tuh risikonya low ya, dan terus ada juga kepemilikan klien, swasta non go public ya, itu juga, eee, low risikonya. Terus ada juga standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien, yaitu standar SAK umum, IFRS itu high ya risikonya. Mmm, oke, entar dulu. Oke, oke kita lanjut ya. Kalau udah, analisisnya udah muncul begini atau masih pagar-pagar bisa Kakak hapus dan, Kakak hapus kalau bisa dihapus begini ya, nih, ini kan gini, ini, Kakak klik, review ya, di sini ada, review. Misalkan kalau Kakak pagar-pagar ya, ini klik review, entar dulu lagi, oke. Terus di sini tuh ada tulisan unprotect nih, biasanya ya. Tapi kalau oke, oke. Kalau yang pagar-pagar Kakak bisa dihapus pagar-pagarnya, terus klik oke, klik review, klik unprotect ya. Nah, untuk yang hijau ini Kakak isi juga. Ini isinya entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan ya. Nah, setelah kita ini dipilih ada pilihan ya, pilih yang paling bawah, oke. Terus di sini kita mulai mengisi A11 titik 1 ya. Nah, oke. Oke, untuk kertas kerja tunggu ya, kita lagi, ngunduh dulu. Nah, untuk, pertanyaan di sini tentang terkait isu pelaporan ya, isu pelaporan terdahulu, kita bisa lihat di informasi kasus bahwa tidak terdapat isu terkait isu pelaporan keuangan terdahulu. Jadi jawabannya tidak semua, ini bisa dipilih ya. Yang hijau ini biasanya pilihannya iya atau tidak. Nah,
Karena di informasi jawabannya tidak terdapat, berarti isinya tidak semua, oke? Di sini ada yang pertama itu ada, apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? Ini boleh dibaca satu persatu, boleh juga yang kalau ngelihat kesimpulan udah pasti nggak ada, ya udah klik tidak semua ya. Itu bisa Kakak isi. Oke, tidak semua. Terus di sini, untuk kesimpulannya Kakak boleh isikan terserah mau isi apa, tapi isinya di sini tidak terdapat isu terkait pelaporan keuangan terdahulu, ya, karena tidak ada gitu, itu kayak kesimpulan aja. Ini untuk isian A110.1, oke. Oke, kita lanjut ke next index. Oke, kita masuk ke bagian A1103. 02, A1102 tentang integritas manajemen ya. Nah, untuk lampiran kertas kerja yang pada tadi di A110.1 itu Kakak isi soal atlas yang diberikan tutor dari tugas 1 sampai 8 ya. Kakak masukin sini. Caranya klik hyperlink ya, karena belum ada filenya, belum isiin. Untuk bagian ini boleh dibaca satu persatu. Nah, tadi kita lihat aja kesimpulannya dari itu ya, dari informasi kasus bahwa tidak ada yang terkait isu integritas manajemen, tidak ada. Jadi udah pasti kita jawab tidak ada semua, atau Kakak mau baca satu persatu boleh dibaca dulu ya. Nah, setelah ini kita isi, ini ada A1102.1, kita klik dulu. Oke. Di sini ada lampiran kerja, kertas kerja tadi, masukkan lagi soal atlasnya, soalnya ya, yang berisi tugas 1 sampai tugas 8 itu Kakak masukin sini. Nah, untuk di sini ada kategori pengguna jasa yang berisiko tinggi. Ini dijawab tidak semua, tapi kalau Kakak mau baca satu persatu silahkan ya. Ini tidak semua sampai bawah. Dan untuk bagian hasil analisis dari jenis usaha klien, referensinya itu dari home. Itu kan perdagangan dan jasa. Tadi kita jawabannya di home itu hasil analisisnya itu low. Di bagian A110 itu kan hasil analisisnya low, Kakak klik low. Pilih low ya. Di sini ada pilihan low sama high. Oke. Terus di sini juga jenis usaha klien, referensinya tadi low juga. Low, oke. Kalau udah, kita review lagi. Untuk bagian apa sih tadi? Bagian kesimpulan mengisinya tidak terdapat isu terkait integritas manajemen. Tidak terdapat. Terus di bagian sini ada A1103 ya. Kita klik di mana di bagian ini ada daftar personel KAP ya, kantor akuntan publik ya. Di sini tuh ada nama-namanya, yaitu Yeni Widya Stuti sebagai supervisor, Asri Adar sebagai ketua tim, Ismail Marjuka sebagai anggota tim, dan Innova Aulia sebagai anggota tim. Ini kalau lampiran dokumentasi kompetensi, kata tutornya ini diisi dengan sertifikat, ijazah dan lain-lain. Tapi kan ini kalau kita lihat dokumentasi kompetensi itu dari informasi kasus. Tadi isinya informasi kasus, tapi kalau Kakak mau isiin ijazah, sertifikat, dan lain-lain boleh. Nah, untuk dokumentasi ketersediaan waktu itu juga lihat dari filenya. Begitu, di hyperlink ya. Terus ini di sini ada analisis kompetensi personal KAP terkait dengan bencana pikatan. Nah, ini di sini juga ada dalam informasi kasus ya, pengalamannya,
ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Untuk pemahaman dan lain-lain itu diisi memadai semua ya. Oke, lanjut turun. Di sini ada analisis ketersediaan waktu personal KAP terkait dengan rencana perikatan ya. Untuk cuti, terus resign, PHK, dan akhir masa kerja sama lainnya itu jawab tidak semua, kecuali di bagian perikatan lain ini ada yang tidak di bagian bawah, tapi ketiganya ya. Ya, perbedaannya di sini nanti ada batasan waktu untuk bagi yang ada perikatan lain itu ada batasan waktu. Nah, untuk di sini ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu itu otomatis. Jadi ini otomatis. Oke, kita klik ke independensi habis ini. Oke. Di independensi di sini, ada independensi personal KAP yang untuk pemahaman independensi kita isi ya semua untuk mempunyai hubungan, piutang, hutang, investasi, kerjasama bisnis, berikan jasa lainnya, hubungan keluarga yang pemilik, hubungan keluarga dengan manajemen itu diisi tidak semua ya, kecuali yang pemahaman independensi itu ya. Oke? Oke, lanjut ke bawah ini untuk yang eee, tabel berwarna putih itu otomatis dari tabel sebelumnya dan juga dari tabel atas ya, otomatis untuk pilih sebagai tim, dipilih semua ya, jangan jawab tidak, tapi dipilih semua. Jika Kakak jawab tidak, nanti siapa yang akan menjadi ya siapa yang akan menjadi auditornya gitu kalau semuanya dipilih tidak, oke? Untuk inisial kita, singkat saja seperti ini dan perannya juga kita pilih, ada pilihan di sini. Untuk yang kolom orange itu kita, manual, untuk kolom hijau itu kita pilihan, dan untuk kolom putih itu dia otomatis. Oke, untuk, sebutkan alasan KAP menerima perikatan tersebut silakan, terserah Kakak lah mau bikin alasan apa, tapi ete bikinnya tim audit yang ditugaskan telah memiliki kompetensi yang memadai dengan bukti lampiran ijazah, sertifikat, dan pelatihan. Ada isinya begitu. Oke lanjut, pastikan ya setiap, eee, pastikan setiap status KKP yang Kakak isi di perkodanya itu completed ya. Oke. A1101 sudah, A1102 sudah, A1103 sudah, dan, untuk A1104 ini Eteh ketikan sendiri karena memang ada dia itu, ada, cuma dia tidak nampil. Kalau mau ketikan, itu ketikan aja, secara manual ya. Klik oke, klik, review dan klik unprotect. A1104 tentang apa nih, standar pengendalian ya. Nah, di sini ada tentang, lampiran kertas kerja kayak tadi dilampirkan tentang, soal, soal atlasnya Kakak lampirin di sini ya. Nah, untuk, komunikasi dengan auditor pendahulu ini, coba Kakak baca dulu ya, dan mau pilih ya, mau pilih tidak, baca dulu informasi kasusnya, oke? Kita isi tidak semua sih. Nah, untuk alasannya tetap menerima kenapa? Karena komunikasi tim internal terlaksana secara memadai. Ini alasan Eteh ya. Dan pastikan status completed. Oke, lanjut. Untuk hasil analisis ya, untuk bagian A1101 itu risikonya low, untuk A1102 itu ya risikonya low juga, untuk A1103 itu high, untuk A1104 itu high, dan hasil akhirnya itu high. Karena 3 high, 4 low itu menghasilkan high. High.
Oke, ini untuk mitigasi silakan Kakak isi, itu kesimpulan yang Kakak peroleh dari berdasarkan hasil analisis kertas kerja indeks pada A1101 sampai dengan A1104, oke? Oke, itulah tugas satu pada Atlas, pada aplikasi Excel Atlas ya, eee laboratorium auditing. Nah, mari kita lanjut ke tugas 2 laboratorium auditing, yaitu bagian template. Nah, untuk template laporan keuangan itu yang pertama di awal pembukuan Kakak isikan 1 Januari 2022. Sebelum Kakak memasuki template, Kakak upload dulu, yang tugas satu tadi dari beranda sampai A1103 itu ke e-learning. Habis Kakak upload, Kakak lanjutkan pengisian yang jelaskan yang template ya. Template laporan keuangan ini untuk tugas 2 ya. Nah, tugas satu tadi, ini tugas 2 yaitu awal pembukuan ini Kakak isi 1 Januari 2022, periode interimnya berjalannya yaitu 30 November 2022, periode berjalannya itu 31 Desember 2022, periode perbandingannya itu 31 Desember 2021. Ya, standar akuntansi yang digunakan SAK umum konvergensi IFRS. Ini bisa Kakak lihat di, materi laporan keuangan ya. Ini ada, tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke, lanjut setelah Kakak isi pilihnya yang template kosong. Template kosong lalu klik merah. Oke. Oke, untuk bagian ini kita ke atas. Di atas ini nama klien, jenis usaha, dan periode itu otomatis terisi dari halaman beranda ya. Nah, untuk yang hijau ini kita pilihan. Nah, untuk, judul indeksnya kita pilih laporan keuangan akhir periode ya. Ini ada pilihannya ada interim sama periode. Terus di sini, untuk mata uangnya itu ada USD dan ada IDR ya. Terus di sini ada, pembulatannya kalau di soal laporan keuangan itu, yaitu dalam satuan jutaan. Kita pilih satuan jutaan ya. Nah, untuk, kakak-kakak yang mau mengerjakan tugas 2, Kakak bisa mengisikan, nomor akun terlebih dahulu ada pada, materi di tugas 2 itu Kakak unduh dulu baru dibuka dan dibaca lalu Kakak masukkan ke kolom template ini ya. Setelah Kakak mengisi nomor akun ini ada kurang lebih 15 akun ya. Nomor akun ada 15 kolom akun 15 nomor akun ya. Terus di sini juga, Kakak tinggal pindahin aja dari materi, pindahin ke template ini. Di sini ada 15 nama akun, Kakak input ke sini, nanti di sampingnya untuk yang orange ini kita isi atau krim ini kita isi manual ya. Untuk yang hijau hijau ini hijau itu, ini bukan otomatis, ini pilihan ya. Jadi kan di template itu ada laporan keuangan, laporan laba rugi ya. Nah, di laporan keuangan, itu ada dia itu masuk ke grup mana, misalkan K sampai tanah itu masuk ke aset dan lain-lain itu ada di, laporan keuangan dan laba rugi itu ada, dia masuk ke mana-mananya ada ya. Dan untuk kelompok ya, kelompok akun juga ini juga ada di laporan laba rugi dan laporan keuangan. Kita tinggal pilih ya. Nah, coba diperhatiin, ini samain ya, kita samain biar, balance ke sampingnya. Nah, kan tadi akun itu kan yang singkat-singkat ya. Nah, kelompok itu biasanya ya aset kan ada aset lancar dan juga ada aset tidak lancar, liabilitas juga ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang, terus ada pokoknya ini tuh lebih kalau ini kan, kayak sebutannya ya kalau grup itu, tapi kalau kelompok itu kayak lebih
spesifik dia itu masuk ke mana gitu sebenarnya gitu kan. Kan ada pilihannya, seperti beban kan banyak, ada beban operasional, ada beban lain-lain dan eee, beban administrasi dan lain-lain itu masih ada lagi pilihannya. Nah, untuk mapping header itu disamain dengan nama akun ya. Jadi kita samain misalkan di nama akunnya kas dan setara kas, mapping header akunnya juga kas dan setara kas, kayak gitu, disamain kalau itu ya. Oke, untuk default akunnya dia itu ini lagi, itu dia itu masuk ke debit atau kredit. Nah, itu Kakak perhatikan debit kreditnya. Pokoknya yang hijau ini berpengaruh untuk, hasil yang balance atau tidak balance ya. Oke, kalau udah in kalau udah input, nomor akun, nama akun, memilih mapping group, memilih mapping kelompok akun, memilih mapping header akun, memilih default akun, langkah selanjutnya yaitu Kakak mengisi input angka ya. Input angka ini Kakak isiin sesuai tanggal, bulan, dan tahun yang ada di laporan keuangan dan laporan laba rugi ya. Jangan tertukar nih. Untuk, ini tuh, posisi ini tuh otomatis sudah nempel di sini kalau kita isi yang tadi Ete sebutin, yang di bagian sebelum ini, halaman sebelum ini ya. Nah, kalau Kakak ngisinya benar, dari perbandingan, interim berjalan dan lain-lain, itu akan urutannya di sini 30 November dulu, terus di sini, 30 November 2022, 31 ini yang, November 2002 itu di kiri. Nah, untuk 31 Desember 2020 itu di tengah, 31 Desember itu 2021 itu di kanan. Nah, input ya, ini satu persatu. Kak, ini 12, 15, sama 8.000 dari mana sih? Dari mana yo? Sebenarnya ini tuh adalah eee, EBT ya, laba sebelum pajak. Tapi, yang harusnya kita isi 17, 12, 17, bukan 17, 20, dan 12, tetapi tutor meminta mahasiswanya mengisi dengan 12, 15, 8. Itu dari mana sih, Kak? Gitu kan. Itu dari, Kakak bisa lihat di laporan laba rugi paling akhir di bagian pokoknya paling bawah itu ada total yang 12, ini tuh kan satuan juta, ini bisa jadi 12 juta, 15 juta, dan 8 juta ya. Nah, dari situlah pokoknya. Tapi kalau mengikuti sebelum pajak sebenarnya ini harusnya itu 17, 20, dan 12 harusnya ya. Tapi kita ikutin aja kata tutor ya. Tutor bilang harus 12, 15, 8, ya udah ikutin aja gitu ya. Nah, ini kalau udah balance begini, Kakak sudah berhasil ya. Kakak sudah selesai nih, tinggal upload. Nanti malam Minggu insya Allah kita akan membuat Zoom untuk tugas 3 ya, tugas 3. Jadi untuk kakak-kakak yang mau belajar bareng lewat Zoom bersama Eteh Marete Bararete, boleh banget dipantau di grup. Nanti linknya Eteh share, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.